Halo Sobat Nova, BDT Harana Kaisar episode 733 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa menghadapi 3 ahli tingkat kelima secara langsung adalah mustahil, sehingga ia menyusun strategi beresiko tinggi. Dengan menjadikan Bing Leidong sebagai celah awal, ia memaksa musuh menekan bersama-sama, lalu memanfaatkan avatar, Labu Dewa Bermata 9, dan bantuan para senior di dalamnya untuk mengulur waktu serta mengacaukan medan tempur. Di balik kabut putih yang menipu deteksi jiwa, Xiaoyan diam-diam mempersiapkan jurus terlarangnya, petir api ganda. Pada saat yang menentukan, ia menjebak penguasa Taisu Suju tanpa jalan mundur dan melancarkan serangan penghancur mutlak, menegaskan bahwa sejak awal target kematiannya hanyalah Suju, bukan dirinya sendiri. Di dalam pupil mata Suju terpantul jelas sosok Xiaoyan yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di telapak tangannya, sebuah serangan gabungan petir dan api, Lei Huo Shuanglian, mengembang dengan kecepatan mengerikan. Bunga energi itu memancarkan aura kehancuran murni, lalu didorong keluar oleh Xiaoyan. Di dalam pandangan Suju, serangan tersebut membesar dengan liar, menelan seluruh pengkhianatannya, dan dalam sekejap, bayangan kematian pun jatuh menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, avatar Yuansen meledak seluruh kekuatan Qi dan darahnya. Kedua lengannya menjelma menjadi belenggu terkuat, mencengkram erat Suju tanpa memberi sedikit pun ruang untuk bergerak. Segala kekacauan dan penderitaan bermula dari orang ini. Meskipun yang berada di hadapannya hanyalah sebuah tiruan, Xiaoyan telah memutuskan ia akan menyelenyapkan terlebih dahulu tanpa sisa. Niat membunuh Xiaoyan bergerak secepat kilat. Ia pun memicu ledakan Lei Huo Shuanglian. Dalam sekejap, api penghancur 3 warna yang membakar langit berpadu dengan petir penghancur yang liar dan kejam, melebur menjadi arus kehancuran absolut yang seolah mampu memusnahkan segala sesuatu. Di bawah kendali Xiaoyan yang nyaris sempurna, energi destruktif itu tidak menyebar kemana-mana, melainkan ditumpahkan seluruhnya ke arah tiruan Suju yang masih terkurung erat oleh avatar Yuansen. Suju mengeluarkan jeritan keputusasaan, namun suaranya seketika ditelan oleh dentuman ledakan yang mengguncang alam semesta. Suhu ekstrim membakar segalanya, sementara hukum petir yang kejam mencabik-cabik ruang. Tubuh tiruan Suju hancur sedikit demi sedikit. Daging dan kulitnya meledak serta berhamburan. Auranya melemah dengan kecepatan mencengangkan. Walaupun hanya sebuah tiruan, serangan ini tetap memberinya luka paling parah yang pernah ia alami. Gelombang sesal ledakan juga menghantam avatar Yuansen yang menahannya. Namun, berkat kendali Xiaoyan yang presisi, serta kekuatan fisik keabadian fisik yang luar biasa, kerusakan tersebut tidak bersifat fatal dan dapat pulih dalam sekejap. Meski demikian, sebelum Suju benar-benar musnah, Xiaoyan tidak akan membiarkan cengkraman itu terlepas walau sesaat. Namun kehancuran tidak berhenti di sana. Di kejauhan, Yunantian dan Bing Leidong tengah terjerat oleh avatar Jin Chan yang memanifestasikan bayangan monster buas dari kitab Dewa Iblis. Kehidupannya sama sekali tak mampu melepaskan diri. Pada saat itulah gelombang dahsyat Lei Huo Shuanglian menyapu ke arah mereka, cepat, luas dan mematikan. Dengan sengaja, Xiaoyan mengarahkan sebagian kekuatan penghancur itu kepada mereka berdua. Tanpa sempat bereaksi, perlindungan hukum di tubuh mereka seolah dihapus seketika. Mereka terperangkap di tengah api pemusnah langit dan petir yang mengamuk, menjerit kesakitan dengan suara memilukan. Tubuh mereka tercabik oleh luka-luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Serangan Xiaoyan ini bukan hanya kuat tanpa tanding, tetapi juga berlangsung jauh lebih lama dari serangan biasa, membuat ketiganya bahkan kesulitan untuk sekedar bernafas. Ketika Xiaoyan mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, bersiap bergabung dengan avatar Yuansen untuk melancarkan serangan pamungkas dan menghancurkan Suju, hingga menjadi kehampaan mutlak, perubahan mendadak pun terjadi.
Dunia merah darah ini retak tanpa peringatan, runtuh dengan cepat, seperti bayangan di air atau bunga di cermin. Seluruh serangan yang telah dikerahkan Xiaoyan, termasuk pukulan mematikan yang akan dilepaskannya, lenyap seperti ilusi, menghilang bersama runtuhnya dunia tersebut. Dengan mimpi sebagai awal, biarlah segala pikiran kembali menjadi satu. Sebuah suara ringan menembus kehampaan. Seketika, 3 sosok terpental keras, seolah dihantam kekuatan tak kasat mata. Pemandangan di sekitar mereka berubah seketika, kembali ke kehampaan yang dalam dan sunyi. Meskipun ilusi telah sirna, luka yang mereka derita nyata sepenuhnya, terpatri jelas di tubuh masing-masing. Pada saat yang paling krusial, penguasa ilusi mimpi kembali turun tangan, memaksa menghentikan serangan pamungkas Xiaoyan. Bagi Xiaoyan, gangguan ini bersifat fatal. Dalam waktu singkat, ia tak lagi mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melancarkan Lei Huo Shuanglian. Dengan daya hancur yang sama, avatar Yuan Shen dan avatar Jin Chan pun segera kembali menyatu dengan tubuh utamanya. Xiaoyan mendongak tajam, pupil matanya menyusut sekecil ujung jarum. Di hadapannya, Suju, Younantian dan Bileidong bergetar hebat. Lalu, seperti pantulan proses penyatuan Xiaoyan dengan tiruannya, ketiganya justru menyatu menjadi satu sosok di bawah kendali penguasa ilusi. Ini sepenuhnya di luar dugaan Xiaoyan. Namun dalam sekejap, ia menyadari kebenarannya. Ini pasti ulah penguasa ilusi. Di wilayah yang separuh nyata dan separuh mimpi ini, tak ada keanehan yang mustahil terjadi. Setelah penyatuan selesai, tekanan mengerikan yang melampaui tingkat kelima meledak keluar bagaikan tsunami, mengguncang seluruh kehampaan. 3 sosok itu melebur sempurna, berubah menjadi makhluk mengerikan dengan wujud aneh. Lengan kirinya terjerat rantai kegelapan Suju, lengan kanannya membeku menjadi tulang es Bing Leidong. Sementara di dadanya tertanam kristal darah milik Younantian yang memancarkan aura tak wajar. Fluktuasi energinya nyaris menyentuh tingkat ke-6 keabadian dewa. Yang lebih menyeramkan, bahunya tumbuh 3 kepala, wajah Suju, Younantian, dan Bing Leidong, dengan 6 mata penuh kebencian yang terkunci pada Xiaoyan. Makhluk gabungan itu melangkah maju. Tekanan dahsyatnya memadat menjadi gelombang nyata dan menghantam Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan mendengus tertahan, tubuhnya terhempas mundur, darah dan ki bergejolak hebat. Andai tubuh fisiknya tidak sekuat itu, satu hantaman saja sudah cukup untuk melumpuhkannya. Sesaat kemudian, bayangan Tedri Sosi muncul tepat di hadapannya. Dengan gerakan yang menentang logika, bilah hitam dari hukum kegelapan dan tombak es dingin menusuk bersamaan, membawa senyum maut. Xiaoyan bereaksi secepat kilat. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan berpindah ratusan jang jauhnya. Namun sebuah kilatan hitam dingin muncul lebih cepat dari reaksinya. Serangan jarak jauh dari bilah hitam itu, lengannya tertebas putus seketika. Pada saat yang hampir bersamaan, tombak es menembus ruang dan waktu, menusuk tepat ke perut Xiaoyan. Aura es membeku, menyebar liar, hendak mengubah tubuhnya menjadi patung es. Bayangan kematian menutupinya sepenuhnya. Apakah semuanya akan berakhir di sini? Jika tiruan ini jatuh, maka avatar Yuan Shen dan Jin Chan pun akan ikut terjerumus ke jurang kehancuran. Di saat genting itu, cahaya merah muda berkilat di mata Xiaoyan. Dengan satu tangannya, lengan yang tersisa, ia menyalakan api dahsyat, mencengkram tombak es di perutnya, dan mencabutnya dengan paksa meski diliputi rasa sakit luar biasa. Tanpa jeda, tubuh Xiaoyan menjadi samar. Ia mengaktifkan kekuatan jiwa gerakan Void, berkelit terus-menerus di kehampaan, nyaris lolos dari rangkaian serangan mematikan berikutnya. Brengsek, tempat ini sulit membedakan nyata dan ilusi. Seperti mimpi, tapi bukan mimpi. Aturan kacau balau. Dan di lingkungan seperti ini, aku justru berada dalam posisi yang sangat dirugikan.